Komedian Tukul Arwana dikabarkan tidak sadarkan diri pada Rabu sore 22 September kemarin dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Ya, Tukul yang sore itu merasa pusing usai mandi, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ia pun dikabarkan mengalami pendarahan di otak sehingga orang-orang yang berada di rumah langsung mengantarnya ke rumah sakit. Lantas, apa sebenarnya yang menimpa Tukul? Sehari setelah dirawat di rumah sakit, Tukul Arwana dikabarkan langsung menjalani operasi. Proses operasi berlangsung selama sekitar 2 jam. Hal itu pun dibenarkan oleh Ega atas informasi dari manajer Tukul. Lantas, seperti apa kondisi Tukul setelah operasi? Lantas, seperti apa bentuk support mereka untuk kesembuhan Tukul Arwana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan muncul dari komedian Tukul Arwana. Dikabarkan tidak sadarkan diri pada Rabu sore 22 September kemarin. Tukul pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Cawang, Jakarta Timur. Kondisi tidak terduga itu menimpa Tukul saat sore hari setelah dirinya mandi lalu mengeluh pusing dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kondisi tersebut membuat panik orang yang berada di rumah, sehingga dirinya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya benar sih, di rumah sakit tadi. Tadi barusan jam berapa tadi? Kira-kira jam 6-an kali ya? Sebelum maghrib bang? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya? Nggak tahu, itu tiba-tiba tadi cuman sebentar doang katanya, kelihatannya pusing-pusing. Ya udah bawa ke dokter gitu. Tadi sore sempat nyuruh saya beli pasta gigi sama sikat gigi. Habis itu dia mandi. Saya tetap jaga di sini. Lah, habis itu dia ke ruangan dalam aku nggak tahu, aku kan di luar. Saya dapat informasi bahwa sore itu Bapak nggak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit, itu saja sih. Teka-teki soal penyakit apa yang dialami Tukul pun muncul. Pasalnya, Ega sang anak mengaku bahwa ayahnya tidak pernah memiliki riwayat penyakit aneh-aneh. Dugaan bahwa Tukul menderita pendarahan di otak pun akhirnya menguat saat komedian tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Ya, keluarga Tukul masih merasa kaget karena pada Rabu pagi dirinya masih video call dengan putranya Ega di luar daerah. Gejala yang dideritanya pun juga begitu singkat, merasa pusing sebentar lalu tidak sadarkan diri. Gak pernah sakit kayaknya dia. Gak pernah sakit? Sakit ya pusing-pusing biasa gitu. Tapi ini kaget juga nggak sih mas ketika tiba-tiba langsung bawa ke dokter gitu? Ya bingung keadaan sehat gitu lalu dibawa. Beliau nggak ada sakit. Pagi-pagi saya masih telepon-teleponan, masih video callan karena saya juga minta video karena HUT lalu lintas. Jadi masih biasa, masih normal. Kemarin malam mungkin jam 7-an kalau nggak salah. Ya. Sudah menjalani operasi belum? Ya makanya saya kan belum ke sana, belum ngobrol sama dokternya, jadi belum bisa kasih statement ya. Nanti takutnya salah-salah. Kabar komedian Tukul yang tidak sadarkan diri dan dikabarkan menderita pendarahan di otak. Lantas, benarkah ia menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur? Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Ya,
Ketika ditanya soal kebenaran kabar ayahnya mengalami pendarahan otak dan telah menjalani operasi, putra Tukul yang bernama Ega mendapatkan informasi tersebut dari manajer sang ayah. Ega tidak menduga jika ayahnya mengalami pendarahan otak. Ia pun memohon doa untuk kesembuhan. Tadi saya baru dapat informasi dari manajer untuk kondisi ayah masih alhamdulillah normal. Nanti perkembangannya mungkin bisa saya update lagi. Untuk saat ini mungkin saya minta doanya saja, mudah-mudahan bisa sehat kembali ya, sadar. Katanya sakit pendarahan otak itu gimana sih? Bener nggak sih? Itu kemarin masih dapat informasi dari manajer Bapak. Cuma nanti belum saya pastikan karena ini saya juga baru datang. Buat teman-teman rekan-rekan media, fans Tukul Arwana, saya sebagai anak memohon doa untuk kesembuhan orang tua kami. Itu saja sih. Terima kasih. Ditemui awak media kemarin, sang manajer juga mengungkap jika komedian yang terkenal dengan slogan kembali ke laptop tersebut telah menjalani operasi selama sekitar 2 jam. Namun, sang manajer tidak memberikan penjelasan lebih rinci apakah Tukul hanya mengalami pendarahan otak atau memang ada penyakit lain seperti hipertensi. Dirinya hanya mengungkap bahwa komedian berusia 57 tahun itu sedang menjalani masa pemulihan setelah operasi dan sudah bisa merespon orang di sekitarnya. Jadi intinya seperti ini, kita belum bisa memberikan statement yang luas dalam arti yang bagaimana, karena memang ini pada dasarnya saya mewakili dari pihak keluarga, saya manajernya Mas Tukul. Alhamdulillah sudah dilakukan operasi. Saya mewakili keluarga besar Tukul Arwana minta doanya agar beliau lekas pulih, lekas menghibur kembali di layar kaca, di stasiun TV. Semoga juga cepat diberikan kesembuhan. Saat ini memang beliau memerlukan istirahat yang sangat intens. Jadi kami mohon ya doanya. Saya belum bisa memberikan statement apa-apa karena mungkin juga pihak dokter juga nanti akan memberikan statement dari rumah sakit juga, seperti itu sih teman-teman. Pokoknya saya tidak bisa menjawab secara teknis kedokterannya apa karena saya juga masih belum tahu. Intinya saya mohon dukungan doanya untuk teman-teman semua, untuk pemirsa di rumah. Kita minta doanya supaya Mas Tukul lekas sembuh. Alhamdulillah sudah bisa respon, itu aja sih yang bisa saya jawab. 50-an itu artinya kemungkinan besar dia adalah pasti penyakitnya bukan bawaan lahir gitu, jadi ada penyakit baru. Salah satu yang kita curiga adalah hipertensi. Salah satu efeknya adalah yang pertama adalah bisa bikin stroke di otak, yang kedua bisa bikin serangan jantung, yang ketiga bisa bikin gagal ginjal gitu. Jadi kalau saya ditanya Tukul sakitnya apa, pasti ada faktor risiko sebelumnya, antara faktor risiko yang tadi hipertensi itu atau faktor risiko penyakit bawaan lain. Sudah 50-an, maka hipertensi adalah kemungkinan besar penyebab stroke-nya. Dari kondisi komedian Tukul Arwana yang tengah dalam masa pemulihan setelah operasi, lantas seperti apa support dari teman-teman artis seperti Rizky Bilar, Maria Vania, dan juga Vega Darwanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Kabar Tukul Arwana yang mengalami pendarahan otak dan sudah menjalani operasi membuat banyak orang merasa khawatir. Ya, Lesti dan Bilar yang terbilang dekat dengan Tukul karena menjadi mak comblang mereka hingga didaulat menjadi salah satu saksi pernikahan mendoakan agar komedian tersebut lekas sembuh. Iya, pokoknya doain yang terbaik lah buat Om Tukul, semoga segera diangkat penyakitnya. Dia orang baik soalnya. Oh, dia orang baik gimana? Ya, Udah. Doa. Dukungan terhadap Tukul Arwana juga datang dari sahabat hingga rekan kerja lainnya seperti Maria Vania. Ya, Maria yang tidak pernah melihat Tukul mengeluh sakit saat bekerja, mengaku begitu syok ketika mendengar komedian itu harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi. Dirinya juga mengaku tidak tahu soal kabar Tukul mengalami pendarahan di otak karena belum mendapatkan konfirmasi dari keluarga ataupun dokter. Selain Maria Vania, Vega Darwanti juga mengaku kaget saat mendengar Tukul dilarikan ke rumah sakit. Meski belum tahu banyak soal penyakit yang diderita Tukul, baik Vega maupun Maria memohon doa agar Tukul segera diberikan kesembuhan. Aku pun baru tahu kayak itu kejadiannya kan maghrib, terus jam 9-an aku baru dapat kabar kayak gini. Kaget sih, kagetnya kayak ini beneran nih. Aku sampai nanya beberapa orang, ini beneran nih Mas Tukul sakit. Dan aku lihat berita ternyata emang betul gitu. Ya paling nggak pernah ngeluh, tapi mungkin lebih perlu obat sakit kepala. Itu 2 kali sih yang aku yang bener-bener pas di sebelah aku, mohon minta obat sakit kepala ya. Udah gitu aja, tapi kayak ngeluh, aduh capek. Itu Mas Tukul bukan orang kayak gitu. Mas Tukul tuh selalu semangat. Malahan aku kayak banyak belajar dari Mas Tukul, harus datang on time dan beliau selalu semangat kerja, nggak pernah ngeluh sakit atau apapun tuh nggak pernah sama sekali. Makanya kita semua tuh shock, hah Mas Tukul sakit? Mas Tukul kayak nggak pernah sakit deh. Tipikal orang yang mungkin penyakit aja malas buat deket Mas Tukul, makanya aku kaget juga. Kalau untuk update dari dokter segala macam aku kurang tahu ya, tapi aku dengar dari produser aku dan juga dengar dari tim lah di One Man Show, itu ya ada pendarahan di otak, tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak dan nggak sadarkan diri gitu, makanya langsung dibawa ke rumah sakit otak itu. Ya aku sih jujur sedih banget, terus kayak apa ya, jadinya kayak kepikiran terus, cepat pulih bisa balik lagi ngehibur kita semua, karena itu yang kita kangenin dari seorang Mas Tukul. Dan kita masih tanda tanya juga gitu, karena aku pun nggak mau menyimpulkan kalau emang sakit seperti itu, karena aku dengar dari orang lain juga. Ya kita menghargai dulu lah, kita menghargai perasaan dari keluarganya juga. Ketika waktu yang tepat ya pengennya aku jenguk juga sih. Tahunya tadi pagi dari anaknya Mas Tukul yang hubungin aku, Mas Ega. Tapi kondisinya Mas Ega itu lagi terbang mau ke Jakarta. Jadi aku juga belum dapat info banyak. Ya pokoknya mohon doanya aja, mudah-mudahan Mas Tukul diberikan kesehatan, cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Aku juga nggak bisa cerita banyak karena aku belum tahu dan aku belum jenguk gitu. Karena aku mau jenguk pun harus nanya dulu, karena ya kan tahu ya kondisi lagi seperti sekarang ini. Aku khawatir malah aku datang juga malah jadi nggak apa-apa, jadi lebih baik aku ngedoain aja dari sini. Belum lama juga masih silaturahmi gitu kan, kita masih suka off air bareng, kerja bareng gitu maksudnya, dan hubungannya baik antara Mas Tukul tuh udah aku anggap kayak kakak, udah kayak dulu, jadi hubungan terus keep contact. Ya bismillah, doain aja mudah-mudahan Mas Tukul diberikan kesehatan. Aku juga belum bisa kasih kabar banyak, mudah-mudahan Mas Tukul cepat diberikan kesembuhan, kesehatan kembali, dan bisa cepat menghibur pemirsa lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.